Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memaparkan tugas koneksi antar materi modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya adalah Ain Maigina. Saya adalah CGP Kabupaten Purworejo Angkatan 6. Tujuan pembelajaran dari modul ini adalah CGP mampu menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Kali ini saya akan menyampaikan dalam media audio. Modul 2.3 membahas tentang coaching untuk supervisi akademik. Sebelumnya, apa itu yang disebut dengan coaching? Coaching merupakan sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coachee. Ini merupakan pendapat dari Grant pada tahun 1999. Paradigma berpikir coaching itu ada 4. Yang pertama, fokus pada coachee atau rekan yang akan dikembangkan. Kedua, bersikap terbuka dan ingin tahu. 3, memiliki kesadaran diri yang kuat. 4, mampu melihat peluang baru dan masa depan. Setelah paradigmanya, kita akan membahas tentang prinsip coaching. Prinsip coaching ada 3. Yang pertama adalah kemitraan, kedua proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi. Kemitraan itu maksudnya posisi coach terhadap coachee-nya adalah sebagai mitra. Itu berarti setara, tidak ada yang lebih tinggi maupun yang lebih rendah. Kemudian ada proses kreatif. Proses kreatif ini dilakukan melalui percakapan yang dua arah, memicu proses berpikir coachee atau rekan kita, kemudian memetakan dan menggali situasi coachee untuk menghasilkan ide-ide baru. Kemudian prinsip yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Untuk memaksimalkan potensi dan memberdayakan rekan sejawat, percakapan perlu diakhiri dengan suatu rencana tindak lanjut yang diputuskan oleh rekan yang akan dikembangkan. Coaching dalam konteks pendidikan ini sebenarnya sangat erat kaitannya dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Proses coaching sebagai komunikasi pembelajaran antara guru dan murid. Murid diberikan ruang kebebasan untuk menemukan kekuatan dirinya dan peran pendidik sebagai pamong dalam memberikan tuntunan dan memberdayakan potensi yang ada pada murid agar murid tidak kehilangan arah dan menemukan kekuatan dirinya tanpa membahayakan dirinya. Kemudian dikenal juga dengan sistem Among, ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani. Ini menjadi semangat dan menguatkan keterampilan komunikasi guru dan murid dengan menggunakan pendekatan coaching. Tutwuri handayani menjadi kekuatan dalam pendekatan proses coaching dengan memberdayakan semua kekuatan diri pada murid. Kemudian kita akan membahas tentang kompetensi inti dari coaching. Ini adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh coach. Yang pertama adalah kehadiran penuh atau presence. Yang kedua adalah mendengarkan aktif. Yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Mari kita bahas satu persatu. Kehadiran penuh atau presence merupakan kemampuan untuk bisa hadir utuh bagi coachee sehingga badan, pikiran, dan hati selaras saat sedang melakukan percakapan coaching. Yang kedua adalah mendengarkan aktif. Seorang coach yang baik akan mendengarkan lebih banyak dan lebih sedikit berbicara. Dalam percakapan coaching, fokus dan pusat komunikasi adalah pada diri coachee, yakni mitra bicaranya. Yang ketiga, kompetensi yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot, menggugah orang untuk berpikir dan dapat mensimulasi pemikiran coachee, memunculkan hal-hal baru dan mengungkapkan emosi atau nilai dalam dirinya. Ini adalah tujuan dari mengajukan pertanyaan berbobot itu sendiri. Jadi bagaimana caranya si coach itu mampu menghadirkan pertanyaan-pertanyaan yang dapat menggugah coachee itu sendiri.
Selanjutnya saya akan membahas tentang tirta. Apa itu tirta? Tirta merupakan alur dalam melakukan coaching. Jadi ketika kita melakukan coaching, kita harus mengikuti alur tirta. Tirta itu merupakan akronim. T yaitu tujuan, I adalah identifikasi, R merupakan rencana aksi, dan T adalah tanggung jawab. Mari kita bahas satu persatu tentang alur tirta karena ini sangat penting dalam melakukan coaching. Yang pertama adalah tentang tujuan. Kita harus menyepakati topik pembicaraan dan hasil dari pembicaraan yang akan dilakukan oleh coach dan coachee. Yang kedua adalah identifikasi. Ini merupakan waktunya coach untuk menggali dan memetakan situasi saat ini yang dialami oleh coachee. Hubungan fakta-fakta yang ada. Jadi si coach akan menghubungkan fakta-fakta yang ada yang digali dari coachee. Kemudian R, rencana aksi, merupakan mengembangkan ide untuk alternatif rencana aksi dan solusi. Ini juga didapat dari coachee. Jadi coach hanya melontarkan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk menggali rencana aksi apa yang bisa keluar dari coachee. Kemudian yang terakhir adalah alur T, yaitu tanggung jawab. Ini merupakan komitmen akan langkah selanjutnya yang sudah direncanakan oleh coachee. Jadi coach di sini adalah meletakkan kembali komitmennya, menguatkan kembali komitmen dari coachee. Supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching, yaitu supervisi akademik perlu dimaknai secara positif sebagai kegiatan berkelanjutan yang meningkatkan kompetensi guru sebagai pemimpin pembelajaran dalam mencapai tujuan pembelajaran, yakni pembelajaran yang berpihak pada anak. Prinsip-prinsip supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching meliputi kemitraan, konstruktif, terencana, reflektif, objektif, berkesinambungan, dan komprehensif. Siklus dalam supervisi klinis pada umumnya meliputi 3 tahap, yakni pra-observasi, observasi, dan pasca-observasi. Kemudian modul 2.3 yang membahas tentang coaching untuk supervisi akademik juga ada kaitannya dengan modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi dan 2.2 tentang pembelajaran sosial emosional. Yang pertama, mari kita bahas modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi dan hubungannya dengan coaching untuk supervisi akademik. Dalam pembelajaran berdiferensiasi diadakan pemetaan dengan 3 cara, yaitu minat siswa, kebutuhan belajar, dan profil belajar siswa. Pemetaan ini digunakan seorang coachee sebagai data dalam proses coaching, sehingga murid mampu mengoptimalkan potensi yang ada dalam dirinya untuk menemukan solusi terbaik. Kemudian, kaitan antara modul 2.3 dengan 2.2 tentang pembelajaran sosial emosional, yaitu pembelajaran sosial emosional berupaya menciptakan lingkungan dan pengalaman belajar yang menumbuhkan 5 kompetensi sosial emosional, yaitu ada kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. KSE atau kompetensi sosial emosional digunakan seorang pendidik sebagai coach dalam proses coaching terhadap coachee, yaitu anak-anak siswa-siswa, agar terjadi pengendalian emosi serta menimbulkan rasa empati dan sosial dan mengambil keputusan yang tepat. Kita sebagai pendidik yang akan memunculkan, menebalkan potensi dari anak sangat penting untuk memahami kompetensi coaching dengan menggunakan alur tirta, karena dalam pembelajaran pasti terdapat beberapa kendala. Kemudian bagaimana kita mengatasi kendala itu, bagaimana kita memfasilitasi para anak didik kita dapat menggunakan kompetensi coaching yang telah kita pelajari pada modul ini, tentunya dengan menggunakan alur tirta, serta diaplikasikan pada pembelajaran berdiferensiasi yang kita laksanakan sehari-hari. Terima kasih, saya Ain Magina, CGP Kabupaten Purworejo, Angkatan 6.
Guru Bergerak Indonesia Maju.